Halo, apa kabar kalian semua? Sekarang kita sudah ada dua buah smartwatch dari Microwear. Yang ini adalah Microwear W10P Mini, sedangkan yang warna putih ini adalah Microwear W10P atau lebih tepatnya buat yang ukuran reguler. Jadi kira-kira menarik apa nih buat dua smartwatch dari Microwear yang baru aja dikirimin? Sebelum kita mulai, di sini kita kasih tahu terlebih dahulu ya, buat harganya ini ada di 500 kurang dikit atau bisa dibilang 500 ribuan rupiah. Begitu buat Microwear yang ukurannya mini atau yang reguler. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu buat yang Microwear versi regulernya. Di dalamnya ada satu buah smartwatch dari Microwear, lalu ada sepasang strapnya, ada USB wireless, dan yang terakhir ini cukup menarik ya, kita mendapatkan case kayak gini. Oke, ini kita pinggirin terlebih dahulu. Sekarang kita unboxing buat Microwear W10 Pro Mini. Kita lihat apa aja isi di dalamnya. Di dalamnya kayak gini ya, tentu isinya itu sama, ada kabel charger magnetik. Selanjutnya kita mendapatkan buat smartwatchnya dari Microwear W10 Pro Mini. Selanjutnya kita mendapatkan buat strapnya kayak gini. Dan yang terakhir ternyata buat varian mininya juga tetap sama. Kita masih mendapatkan buat case tambahan. Dan ini sangat-sangat menarik banget ya. Jadi kita beli smartwatch udah dapat bonus buat case-nya sekalian. Dan ini buat tampilan dari keduanya, buat perbedaan antara yang W10 Pro dan juga W10 Pro Mini. Kalau dilihat sekilas kayak gini, ini sama persis, gak ada perubahan ataupun perbedaan dari tampilan desain dan juga lain-lainnya. Cuman yang kelihatan sangat berbeda atau kelihatan secara kasat mata ya, ini tentu buat ukuran dimensinya. Nah, ini buat tampilan dari W10 Pro, tampilannya setelah kita pasangin buat case-nya. Tampilan itu kayak gini, buat tombol ulirnya masih tetap enak kita jangkau dan kita coba hidupin terlebih dahulu. Nah, tampilannya kayak gini, kelihatan mewah banget ya, ada halo. Jadi buat case-nya bisa ngelindungin buat body-bodinya, tapi bukan buat layarnya ya. Dan ini di bagian layarnya belum ada anti gores ataupun yang lain-lainnya. Kemudian di bagian samping di sini terdapat satu buah lubang speaker, dan kita lepas aja biar lebih enak buat reviewnya. Kalian juga bisa lihat buat tampilan dari bodinya. Di sini terdapat lubang speaker, di bagian bawahnya di sini polos, di bagian samping kanan. Di sini terdapat buat tombol power sekaligus tombol menu, dan di bagian bawah ini kalau kita tekan langsung masuk di bagian menu shortcut atau pintasan. Dan ini buat varian mininya, tampilannya juga sama, masih bisa kita ulir pakai ini meskipun ada case-nya. Tombol bagian sampingnya juga masih tetap enak buat kita jangkau, dan terdapat satu buah speaker di bagian sisi kiri. Ini juga kita lepas biar kalian bisa lihat secara jelas buat tampilan desainnya. Ini terdapat satu buah tombol power, ada lubang mikrofon, kemudian tombol buat menu shortcutnya. Di bagian samping kiri di sini terdapat buat lubang speaker, dan ini tampilannya terlihat mewah banget karena ada lekukan di berbagai sisi-sisinya. Dan buat spesifikasi dari keduanya ini bisa dibilang hampir sama, paling ya 11-12 masih sedikit unggul buat versi reguler. Tapi buat menu dan juga fitur-fiturnya bisa dibilang sama persis. Keduanya sama-sama pakai panel AMOLED, yang membedakan itu cuma di bagian ukuran. Buat varian Pro ini ada di 2 in, sedangkan buat varian Pro Mini ini ada di 1,85 in. Kerapatannya masih sedikit tinggi buat varian Pro di 410 x 480 pixel. Buat varian W10 Pro Mini ini di 390 x 450 pixel. Buat RAM-nya sama di 684 KB, tapi buat yang versi reguler plus 2 MB. Kemudian buat ROM-nya juga terbilang sama di 256 MB plus 1 GB. Kemudian perbedaan selanjutnya ada di bagian baterainya. Buat varian Pro Mini atau yang ada di tangan kanan ini baterainya cuma di 200 mAh. Sedangkan buat varian reguler ini 375 mAh. Jadi selisihnya bisa dibilang hampir 2 kali lipat, dan tentu buat penggunaan lebih awet buat varian Pro reguler. Kemudian buat beratnya itu bisa dibilang hampir sama. Buat yang mini ini di 50 gram dan buat varian reguler ada di 55 gram, dan keduanya udah punya sertifikasi IP68. Jadi secara tampilan dan juga menu serta lain-lainnya itu sama persis, dan kalian bisa lihat ini buat tampilannya ini beneran sangat-sangat mewah banget. Dan kalau kita ketuk kayak gini bisa langsung berubah buat warna, jadi kalian bisa kombinasiin warna yang mana yang paling kalian suka. Kalau di sini warnanya kayak gini ya, ini kelihatan oke banget nih. Dan kalau kita pakai warna bening kayak gini, tentu ini kelihatan makin mewah banget, apalagi buat bagian sampingnya atau buat bezelnya. Ini kan udah kelihatan sangat tipis kayak gini dan juga udah terlihat simetris. Kemudian buat beberapa menu tampilan dari watch face-nya bisa kalian ubah kayak gini. Nah, ini juga bisa berubah, kalau kita ketuk kayak gini warnanya bisa berubah-ubah. Dan kalau mau kita ubah atau kita lihat buat beberapa tampilan dari watch face bawaan, tinggal kalian tekan dan tahan. Kemudian kalian scroll aja kayak gini, tampilannya bisa kalian sesuaikan mana yang paling oke, mana yang paling cocok, dan mana yang paling kalian sukai. Kalau saya sih sukanya yang tadi ya,
Ini kelihatan simple, kemudian menurutku lebih kelihatan elegan aja gitu. Cuman sayangnya kalau kita pakai tampilan yang kayak gini, ini yang cukup saya sayangkan ya, nggak ada buat info baterai yang ditampilin. Jadi kita nggak tahu baterainya tuh masih penuh, tinggal dikit atau udah mau habis gitu, kita nggak tahu ya. Kemudian buat akses pintasannya ini mudah banget kalau kita scroll dari bagian atas kayak tadi. Nah, kalau kita scroll kayak gini langsung masuk di bagian pemberitahuan, dan ini tampilannya kelihatan oke banget loh. Bisa kalian perhatiin ya, fontnya ini pakai bahasa Indonesia dan masih tetap kelihatan oke banget. Biasanya kan langsung kayak gimana ya, kayak pecah-pecah atau kayak kelihatan kurang enak dilihat, tapi kalau di Microware W10 Pro ini masih tetap enak dipandang. Kemudian kalau kita scroll dari bagian samping langsung masuk ke mode olahraga. Kemudian dari bagian samping ini buat beberapa pintasan atau aplikasi apa aja yang barusan kalian akses bisa langsung muncul di bagian sini. Bisa nampilin juga buat tanggal dan juga lain-lainnya. Dan kalau kita tekan buat tombol yang ada di bagian samping ini langsung masuk ke Smart Bar. Nah, tampilannya kayak gini. Ini baru kita bisa tahu nih baterainya ada berapa persen. Jadi kalau kita pakai tampilan yang ini yang kita sebutin tadi ya, biar bisa tahu baterainya ada berapa, tinggal kita tekan aja di bagian mode smart bar-nya atau pintasan smart bar. Kemudian selalu dipajang, ini buat tampilan always on display tentunya udah ada ya, karena buat smartwatch dari Microware W10 Pro ini udah pakai tampilan AMOLED. Dan mari langsung aja kita lihat sama-sama gimana buat tampilan dari always on display-nya. Nah, ini saya suka banget buat tampilan always on display-nya, ini kelihatan oke banget ya. Meskipun kita ada di mode always on display, tapi buat raise to wake-nya masih tetap bisa menyala. Nah, ya kan, biasanya kalau smartwatch lain itu kalau kita aktifin buat always on display, itu raise to wake-nya nggak bisa nyala. Nah, buat tampilan digitalnya kayak gini, kelihatan simple ya. Kemudian yang kelihatan cukup unik ya, di smartwatch dari Microware W10 Pro ini udah ada tampilan buat Dynamic Island atau pulau dinamis. Tampilannya kayak gini, jadi semisal ada notifikasi bakalan masuk di bagian sini. Kelihatan ya, ada titik merah, dan ini kalau kita tekan juga bisa langsung masuk ke notifikasi. Dan nama aplikasi pendukungnya yaitu mActive Pro, kalian bisa download di Play Store ataupun di App Store, karena di sini lebih banyak banget buat menu-menu yang bisa kalian setting satu persatu. Dan kita mau bahas lagi buat smartwatch-nya, nanti bakal kita bahas buat aplikasinya. Kemudian di bagian aktivitas, tentu kalian semua udah pada tahu ya, ini buat aktivitasnya, buat SPO02 dan juga lain-lainnya. Buat mode olahraga intinya bisa akses di situ. Kemudian di sini juga ada menu musik dan bisa langsung kita putar melalui smartwatch dari Microware W10 Pro ini. Nah, dan kita di sini udah nambahin ini ya, ada 3 lagu dan kita mau putar sekalian. Mari kita dengarkan sama-sama gimana buat kualitas speaker yang dimiliki dari smartwatch Microware W10 Pro ini. Dan buat ngatur volumenya bisa pakai ini. Nah, jadi kalian bisa memutar musik langsung menggunakan smartwatch dari Microware W10 Pro ataupun W10 Pro Mini. Kemudian buat kontak ini kalian bisa tambahin melalui aplikasi tadi. Kalian juga bisa langsung melakukan panggilan telepon melalui smartwatch dari Microware W10 Pro, tapi buat panggilan telepon ya, bukan buat tampilan bukan buat panggilan WhatsApp. Kemudian buat mode stopwatch-nya ada, game juga ada, dan ini banyak banget, posisi atau GPS juga udah ada. Kesadaran di sini ada buat beberapa menunya, bisa kalian cek atau kalian cobain nanti ketika udah beli. Kemudian ada pengatur waktu atau semua timer, buat cuaca juga ada, tekanan darah juga ada, oksigen ada, detak jantung juga ada. Kemudian ada buat fitur temukan telepon, kita coba ya, ini kita taruh di sini dan kita tes gimana tampilannya nanti atau suaranya nanti gimana. Kita coba. Langsung muncul ya. Oke, kayak gitu contohnya. Jadi misal kita lupa naruh smartphone, bisa kita cari atau kita panggil menggunakan smartwatch dari Microware W10 Pro ini. Kemudian ada center, kalender, tema, kontrol suara, memo perekaman. Jadi kita bisa melakukan perekaman langsung menggunakan smartwatch yang sedang kita pegang. Ada periode wanita atau buat melihat tanggal menstruasi, dan juga ada EKG. Kalian tahu EKG nggak? Ini buat mendeteksi ketika kalian memiliki semisal ada serangan jantung atau apa kayak itu, bisa menggunakan fitur yang disediakan dari smartwatch Microware W10 Pro ini. Selanjutnya di sini kita juga bisa melihat buat beberapa foto. Jadi kita
bisa naruh foto di sini. Oke banget ya. Nah, bisa kalian lihat hasilnya juga ini tajam dan juga oke banget. Jadi kalian bisa nambahin foto-foto kalian yang mau dilihat di sini atau pamer ke teman ataupun ke pacar. Kalau smartwatch-nya ini oke banget, bisa lihat galeri atau bisa nampilin foto-foto. Ada kompas juga, ada buku, termometer, ChatGPT, dan bahasanya ini banyak banget, terutama terdapat bahasa Indonesia. Kemudian ada fitur terjemahan AI, dan juga di bagian pengaturan ini juga banyak banget. Kayak pemberitahuan, kalian bisa mengatur pemberitahuan apa aja yang mau kalian setting. Di bagian universal ini tentang riset, dan juga ini udah ada NFC. Keren banget kan? Smartwatch dengan harga cuman di 490 ribuan atau 500 ribu kurang, udah ada fitur NFC-nya juga. Bahkan kalian juga bisa melock atau memasang password di smartwatch dari Microwear W10 Pro ini. Tentunya oke banget, dan baterainya bisa kalian lihat ada mode Himalaya juga. Tentunya ini udah oke. Definisi kunci, aktivitas, mode jam tidur, pengatur waktu, tanggal, dan ini udah kita bahas tadi ya. Sekarang kita liatin gimana buat setting atau menu menggunakan aplikasi. Dan ini buat tampilannya di aplikasi kayak gini ya. Tampilannya tentu ini udah oke banget. Kalian bisa mengganti buat tampilan dari watchface-nya. Misal udah bosen, tinggal kalian downloadin aja. Cuman yang cukup saya sayangkan di sini tuh buat watchface-nya itu banyak yang berbayar ya. Tapi kalian juga bisa menggunakan atau mengcustom buat watchface-nya menggunakan aplikasi ini tentunya. Nah, di sini kalian bisa downloadin buat game, notifikasi bisa kalian atur lewat sini. Pengingat kesehatan, kamera Bluetooth, cari jam tangan, pengaturan alarm, angkat untuk membangunkan, kartu saya, cuaca, kode pembayaran, ada kontak bisa kalian tambahin di sini, musik lokal kayak tadi kalau kalian mau nambahin lagu bisa lewat aplikasinya ini. Kemudian ebook kalian juga bisa nambahin lewat sini, perekaman, latar belakang tema, album sinkron, atau kalau kalian mau nambahin foto kayak tadi ya, ada asisten suara, catatan suasana, firmware update. Nah, kalian bisa cek di sini, misal ada update tinggal kalian update aja. Dan kesimpulannya setelah kita nyobain smartwatch dari Microwear W10 Pro, ini kan kemarin yang saya pakai atau yang saya gunakan buat daily, tentunya ini ya buat varian yang Pro, itu hasilnya sangat memuaskan banget. Tampilan desainnya oke, kelihatan mewah, fiturnya banyak banget, apalagi buat sentuhan dan juga animasinya ini udah oke banget. Kelihatan mewah, nggak kayak smartwatch dengan harga 400 atau 500 ribuan rupiah. Dan buat kalian yang tertarik dan mau nyobain atau pengen samaan, kalian bisa cek aja link belian deskripsi pada video ini. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya, drop aja di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.